Banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi seorang untuk bisa sukses di dunia pekerjaan. Nah, hari ini saya akan membawakan 3 value yang akan bisa membuat kamu sukses dalam pekerjaan kamu. Buka hati, buka pikiran, kosongkan gelas kamu untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru yang akan membawa perbedaan pada kehidupan kamu. Nah, yang pertama itu adalah profesionalisme. Apa itu? Nah, itu adalah bicara tentang bagaimana kita menempatkan diri kita di kantor maupun kita di luar kantor. Dan bagaimana juga hubungan kita dengan orang-orang rekan-rekan kita di kerja maupun bersama klien kita. Itu akan kelihatan dari sikap maupun cara kita dalam melakukan hubungan-hubungan terhadap orang-orang yang di sekitar lingkungan kerja kita. Makanya, profesionalisme itu sangat penting sekali ya. Maksudnya gini, kita ambil yang gampang-gampang deh. Contoh, kita datang kerja, datang on time atau enggak. Itu udah bisa kelihatan sebenarnya. Apakah kamu datang dengan persiapan atau tidak? Atau ya asal aja, misalnya kamu datang dengan baju yang santai sekali. Meskipun sekarang ini memang banyak ya orang-orang pekerjaannya baju-bajunya atau maksudnya clothes gitu ya, tidak terlalu memperhatikan. Tapi saya mau ngomongin gini, apa yang kita pakai, itulah akan menunjukkan kita. Jadi baju itu sangat mempengaruhi loh. Kalau kamu mau santai, pasti kamu kan pakai celana pendek kan, mungkin bajunya juga kaos. Tapi kalau kamu mau ke tempat pesta formal, kamu pakainya apa? Jas kan, pakai celana panjang, pakai sepatu. Jadi kalau kamu memang mau profesionalisme dalam pekerjaan kamu, perhatikan baju kamu. Nah, hal yang lain adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan atasan maupun kita berkomunikasi dengan teman-teman rekan kita. Itu sangat mempengaruhi gitu. Jangan misalnya kita dengan teman kita suka ngebully gitu loh. Kalau yang sekarang kan lagi ngetren gitu, ngebully. Misalnya kalau ada teman melakukan kesalahan, kita ketawain. Teman melakukan suatu prestasi, kita bukannya malahan memberi semangat, tapi justru membuli. Seperti hal itu ya, di dalam pekerjaan kita penting sekali gitu loh untuk bersikap profesionalisme gitu. Dan salah satu sikap kita adalah kita tuh tidak membawa masalah di rumah kita di kantor kita. Misalnya kita lagi ada masalah dengan pasangan atau dengan orang tua, moodnya jelek, tiba-tiba di kantor juga sama. Moodnya jelek lah, gampang marah, gampang tersinggung gitu. Hal-hal seperti ini, hal-hal kecil, kita harus perhatikan. Karena inilah yang akan menunjukkan kita bagaimana nanti atasan kamu juga memandang kamu. Ini orang capable nggak ya? Ini orang bisa dipercaya nggak ya? Kalau saya naikin dia jadi supervisor atau leader, apakah ini memberi contoh yang baik kepada bawahannya tidak? Nah, coba kalian perhatikan. Sikap profesionalisme kita itu akan mempengaruhi atasan kita untuk mau bawa kita nih naik ke jenjang lebih tinggi nggak? Karena apa? Karena kalau sikap kita saja tidak baik, kerja kita tidak profesional, bagaimana mungkin dia mau bawa kamu ke tempat jenjang lebih tinggi? Memang mungkin kamu bilang, oh saya pinter, oh prestasi saya bagus, oh kerja saya bagus, tapi karakter saya tidak bagus ya. Itu yang akan menjadi penghambat. Nah, saya katakan ada satu lagi yang penting banget. Jangan lupa, profesionalisme itu artinya apa? Artinya kamu selalu mengupdate ilmu kamu, menambah ilmu kamu. Jadi kamu harus selalu belajar. Jadi jangan sampai kita cuman jagonya ya yang kita tahu aja. Sedangkan kita dunia sekarang banyak sekali yang berubah. Oke, yang kedua, value apa yang bisa membuat kamu tetap bisa sukses, bahkan kamu bisa meraih kesuksesan lebih? Yaitu kamu harus be kreatif. Jadi artinya, be kreatifnya itu adalah kamu punya pikiran-pikiran yang berbeda, out of the box gitu loh. Karena itu yang akan memberi value lebih kepada kamu. Kalau kita cara berpikir kita seperti orang biasa, kamu pasti akan digiles. Misalnya sekarang banyak sekali produk-produk terbaru. Misalnya yang kalian tahu mungkin ada kopi kenanga. Kenapa ada kopi kenanga? Kenapa orang nggak buka kayak Starbucks saja? Kenapa? Karena orang mereka lihat, masyarakat kopi banyak tapi maunya harganya terjangkau. Gimana cara men-set-up bisnis barunya? Oh, ternyata nggak perlu tempat yang harus di mall ya. Nah, jadi pikiran-pikiran out of the box itu, kreativitas itulah yang akan bisa membuat kamu
dalam kesuksesan. Jadi kita jangan terbiasa tuh pikirannya itu yang mengikutin gitu loh, mengikutin arus gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu ya, kamu harus bisa kreatif gitu loh. Dimanapun kamu berada, cara berpikirnya out of the box. Baru di situ kamu bisa menjadi seorang pribadi yang benar-benar berbeda gitu. Setiap ide kamu, setiap kamu kasih pendapat kamu, ayo bikin yang berbeda. Jangan yang udah umum banget gitu. Dan juga be kreatif artinya apa? Mempunyai pikiran yang luas. Jadi kita ini mempunyai cara pandang yang berbeda gitu. Kemudian yang ketiga, serve with heart. Artinya kurang lebih service dengan hati, melayani dengan hati. Jadi kita di dalam dunia kerja pun melayani itu dengan hati. Seperti kita melayani itu bukan untuk sesama, tapi untuk Tuhan. Saya pernah ada cerita satu misalnya ya. Jadi ada satu orang udah bekerja lama di suatu perusahaan. Bosnya ini baik karena lihat dia sudah lama. Dia bilang gini, gua ada beli tanah, gua pengen bangun rumah. Bos ini maksudnya pengen nanti rumah ini sudah bangun, pengen kasih ke pekerja dia. Tapi pekerjanya ini karena orangnya ini bukan rumah saya gitu kan. Jadi dia kerjain gitu rumahnya, tapi nggak dengan sepenuh hati gitu loh. Setelah itu rumah itu jadi dikasih ke dia, dia bersyukur sama bosnya, tapi dalam hatinya ya sayang ya, gua nggak ngerjain dengan sepenuh hati ya. Saya tidak benar-benar memilih bahan yang terbaik, tidak menjaga dengan baik. Ternyata ini rumah ini buat saya gitu, padahal bosnya baik banget gitu. Tapi gitu loh. Jadi kalau kita itu harus ditanamkan bahwa kita kerja ini buat Tuhan gitu. Saya kerja ini buat saya maju, buat saya bisa dapat yang terbaik dari Tuhan. Nah, kita harus berpikir seperti itu. Ini seolah-olah rumah ini kalau misalnya jadi nanti rumah ini buat saya. Jadi kita tuh berpikir, oh ya kalau untuk saya akan kerjain terbaik kan. Jadi value-value itu yang harusnya kita pikirin kayak gitu loh. Jadi gini, kenapa itu penting ya? Saya kasih tahu ya. Saya percaya yang ada pepatah bilang gini, satu hal itu akan memimpin pada hal-hal lain. Jadi maksudnya apa? Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan hati yang benar, kita itu bisa kebuka jalan-jalan lain gitu loh. Jadi kamu akan bisa dapat ilmu baru dengan mungkin peluang baru gitu loh. Makanya itulah yang orang bilang kesempatan. Nah, happiest people, kalau kamu mau sukses dalam pekerjaan kamu, lakukan 3 value ini. Lakukan dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus juga. Profesionalisme, serve with heart, dan juga be kreatif. Ada nggak value yang lain? Tentu ada, banyak sekali. Cuman ini faktor ini yang cukup baik lah ya. Maksudnya bagaimana hubungan kita dengan rekan kerja, dengan pimpinan, bagaimana juga sikap kita di dalam memberi ide-ide, pendapat kita, dan juga bagaimana hati kita di dalam melayani, dalam kita bekerja. Itu jadi istilahnya sikap dan juga pikiran kita dan hati kita itu semua kena. Kalau kamu bisa lakukan ini dengan konsisten, saya bisa jamin kamu akan sukses pasti di dalam pekerjaan kamu. Tinggal bagaimana caranya kamu bisa mempertahankan, bahkan kamu membuat diri kamu jauh lebih lagi. Happiest people, saya berharap sekali dengan sharing saya, kamu jauh lebih maju, lebih sukses, dan bisa mencapai impian kamu dimanapun kamu berada, dimanapun posisi kamu saat ini. Sampai jumpa di bahasan selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini.